Bernuansa Jepang, Napoli rilis jersey yang ketiga. Napoli resmi merilis jersey ketiga untuk musim kali ini. Jersey ini terinspirasi dari pemandangan dan juga landscape Kagoshima, kota kembar di Napoli dan juga Jepang. Diproduksi oleh Armani, jersey ini didominasi dengan warna hitam dengan detail siluet dan sentuhan warna biru yang sama dengan jersey kandang untuk lambang klub dan juga logo produsen serta juga sponsor. Dan detail pada bagian depan terinspirasi dari kota Kagoshima. James Rodriguez tak betah main di Rayo Vallecano. James Rodriguez nampaknya menyesali keputusannya bergabung dengan Rayo Vallecano pada musim panas yang lalu. Pasalnya James kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dan lebih sering duduk di bangku cadangan. James baru mampu mencatat 123 menit yang terbagi dalam 5 penampilan sebagai pemain pengganti. Karena minim menit bermain, James belum berhasil menyumbangkan 1 gol pun dan juga assist. Dalam laporan dari Diario AS mengatakan, James mulai mempertimbangkan masa depannya bersama Rayo Vallecano. James bakal meminta dilepas pada bursa transfer musim dingin nanti. Liverpool lega Ibrahima Konate dipastikan siap menghadapi Bayer Leverkusen. Setelah mengalami cedera pada pergelangan tangan saat berhadapan dengan Brighton, Konate memastikan bahwa ia sudah siap tampil dalam pertandingan Liga Champions di tengah pekan ini ketika berhadapan dengan Bayer Leverkusen. Kepastian pulihnya Ibrahima Konate menjadi kabar baik bagi Arne Slot yang tengah bersiap menghadapi Leverkusen asuhan dari Xabi Alonso. Jordan Henderson sebut fondasi Ajax sudah tepat. Jordan Henderson sangat senang dengan perkembangan pesat yang diperlihatkan oleh Ajax selama 10 bulan terakhir. Henderson menilai bahwa Ajax telah memiliki fondasi yang tepat untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan. Ajax saat ini sedang berada di atas angin setelah mencatatkan kemenangan impresif atas Feyenoord dan juga PSV Eindhoven dalam sepekan ini. Tambahan 6 poin mengantarkan Ajax naik ke peringkat kedua klasemen Liga Belanda. Mereka terpaut jarak 6 angka dengan sang pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Tijani Reinders optimis AC Milan bisa raih hasil positif ketika berhadapan dengan Madrid. Gelandang AC Milan yakni Tijani Reinders mendapatkan suntikan kepercayaan diri ekstra. Reinders kian percaya diri setelah kesuksesan mengantarkan Rossoneri mencatatkan kemenangan 1-0 atas AC Monza. Reinders berharap dirinya bisa terus mempertahankan performa positifnya. Ia pun menilai AC Milan memiliki kans yang besar untuk bisa meraih hasil positif ketika berhadapan dengan Real Madrid di tengah pekan ini. Bruno Fernandes sebut pemain MU harus merasa bersalah Ten Hag dipecat. Kapten MU yakni Bruno Fernandes menegaskan, bukan situasi yang baik jika ada seseorang manajer dipecat. Para pemain MU terus harus merasa bersalah karena gagal tampil baik di setiap pertandingan. Kita tahu bahwa Erik telah pergi. Tidak baik bagi siapapun di klub ketika manajer pergi. Tim ini bukan yang terbaik, hasilnya juga bukan yang terbaik, dan dialah yang harus membayarnya, ujar dari Bruno Fernandes. Arsenal mulai tercecer dan ditunggu laga-laga berat. Arsenal tanpa kemenangan di 3 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Mereka kalah dari Bournemouth, imbang dengan Liverpool, dan kalah dari Newcastle United. Hasil itu membuat pasukan dari Mikel Arteta tertinggal dalam balapan menuju gelar juara. Mereka tertahan di posisi keempat dan berjarak 7 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen. Arsenal pun perlu khawatir karena masih ada laga-laga sulit yang kian menanti. Selepas Liga Champions, mereka harus bertandang ke Chelsea dan menjamu Nottingham Forest yang sedang cemerlang. Juga akan berhadapan dengan West Ham United dan juga Manchester United pada awal Desember nanti. Manchester United ditanimbang oleh Chelsea. MU harus pas berbagi angka saat menjamu Chelsea pada pekan ke-10. Bertanding di Old Trafford, kedua tim bermain imbang 1-1. Gol dari Moises Caicedo di babak kedua membatalkan keunggulan yang diciptakan oleh Bruno Fernandes lewat tendangan penalti, sekaligus menggagalkan kemenangan pertama Nistelrooy di ajang Liga Premier Inggris. Dengan hasil imbang ini membuat Chelsea berhasil melewati Arsenal dan kini masuk ke posisi 4 besar. Sementara untuk MU kini naik 1 peringkat ke tabel 13 klasemen sementara.
Ruben Amorim diminta depak Ruud van Nistelrooy. Ruben Amorim baru akan memulai kerjanya sebagai manajer baru pada tanggal 11 November mendatang. Namun berbagai usulan tentang hal yang harus dilakukan mulai bermunculan. Salah satunya adalah Troy Deeney, mantan striker dari Watford yang kini menjadi pengamat sepak bola. Menurutnya ada satu hal krusial yang harus dilakukan oleh Amorim pada hari pertamanya di Manchester United. Itu adalah membersihkan pengaruh dan juga unsur-unsur yang berkaitan dengan manajer lama Erik ten Hag. Salah satunya adalah mendepak Ruud van Nistelrooy yang saat ini menjabat sebagai manajer sementara. Barcelona menangkan derby Catalan. Derby Catalan menjadi milik Barcelona usai mampu mengalahkan Espanyol 3-1. Barca membuka keunggulan di menit ke-11 melalui Dani Olmo. Mereka kemudian menambahkan 2 gol lewat Rafinha dan juga Dani Olmo yang mencetakkan gol yang kedua. Selepas jeda, Espanyol menipiskan ketinggalan lewat Xavi Puado di menit ke-63 dan Barcelona memenangi laga dengan skor akhir 3-1. Dengan hasil ini membuat pasukan dari Hansi Flick makin kokoh di puncak klasemen. Karena mengumpulkan 33 poin, unggul 9 angka dari Real Madrid di bawahnya. PSG keras siap lepas Randal Kolo Muani. PSG nampaknya mulai kerat dengan buruknya performa dari Randal Kolo Muani. Menurut laporan dari Sky Sport, Randal Kolo Muani menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam daftar jual Les Parisiens di musim dingin nanti. Kolo Muani tidak mampu menambah lubang yang ditinggalkan oleh Kylian Mbappe karena cuma bisa mencetakkan 2 gol dalam 10 penampilan terakhirnya. Dalam laporan dari Sky Sport mengatakan bahwa Kolo Muani diminati oleh sejumlah klub dari Liga Premier Inggris. Dikabarkan terdapat sejumlah tim yang bersedia menambung Kolo Muani dengan status pinjaman maupun status permanen. Sudah amankan Ruben Amorim, MU kini berambisi borong 3 pilar Sporting Lisbon. Ruben Amorim ingin membawa 3 bintang Sporting Lisbon untuk pergi bersamanya setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru dari Manchester United. The Sun melaporkan bahwa Manchester United dapat mengeluarkan dana mencapai 175 juta pound sterling untuk bisa membawa seorang striker, bek tengah dan juga gelandang tengah dari Sporting Lisbon. Barcelona ikut buru tanda tangan dari Victor Gyökeres. Barcelona menjadi salah satu tim yang dilaporkan turut berburu tanda tangan Sporting Lisbon, yakni Victor Gyökeres. Menurut laporan dari Diario AS, Blaugrana tengah mempersiapkan strategi untuk bisa mendaratkan Gyökeres di bursa transfer musim depan. Barcelona menganggap bahwa Gyökeres sebagai pelapis yang sempurna untuk bisa menjadi suksesor jangka panjang bagi Robert Lewandowski. Diketahui karir Lewandowski sudah berada di ujung tanduk karena penyerang Polandia tersebut bakal merayakan ulang tahunnya ke-37 di tahun depan. Blaugrana dikabarkan harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk bisa mendatangkan Gyökeres. Penyerang berpaspor Swedia tersebut dikabarkan akan dijual 100 juta euro oleh Sporting Lisbon. Real Madrid siapkan tawaran hingga 3,4 triliun rupiah untuk boyong Erling Haaland. Real Madrid dilaporkan bersedia mengajukan tawaran besar untuk Erling Haaland jika salah satu bintang mereka saat ini meninggalkan klub di musim panas nanti. Menurut laporan Vias, Real Madrid terbuka untuk mengajukan tawaran sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah untuk bisa meminang Erling Haaland. Mengingat kemungkinan pemain asal Norwegia tersebut akan meninggalkan Manchester City. Belakangan ini ada laporan bahwa Haaland mungkin bisa mendorong pindah ke Real Madrid, terutama jika Man City mendapatkan sanksi terkait kasus Premier League mereka. Skuad Timnas Indonesia seharga 470 miliar rupiah. Timnas Indonesia bakal melanjuti ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di bulan November kali ini. Dan skuad Garuda punya nilai pasar mencapai 470 miliar rupiah. Timnas Indonesia resmi merilis 27 daftar pemain yang bakal menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dan dilansir dari Transfermarkt, total harga nilai pasar pemain Indonesia ada di angka 27,48 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah. Back Messi Lakers tercatat punya nilai pasar tertinggi, yakni seharga 10 juta euro atau setara dengan 171 miliar rupiah.
Blackpool beri kabar baru soal Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot sudah lama tak terdengar. Blackpool memberikan kabar terbaru soal kondisi bek timnas Indonesia tersebut. Bagot sempat mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan pada Agustus yang lalu. Dia juga sudah absen dari skuad timnas Indonesia. Elkan sudah berada di lapangan pekan ini untuk sesi pertamanya sejak cedera, dan itu sangat menyenangkan untuk melihatnya, ujar dari manajer dari Blackpool.